Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Rahim, kami bersyukur karena berkat sengsara wafat dan kebangkitan Putra-Mu, kami menerima anugerah keselamatan. Kami mohon, berilah kami kerelaan untuk menjadi tanda dan sarana keselamatan bagi semua orang, dengan pengantaran Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Diko dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari Kitab Keluaran. Sekali peristiwa, setelah bangsa Israel berangkat dari padang gurun Rafidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu orang Israel berkemah di padang gurun. Mereka berkemah di sana, di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah hendaknya kau katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bahagiaku terikat pada Yahweh, harapanku pada Allah Tuhanku. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhan itu Allah. Dialah yang menjadikan kita. Punya Dialah kita. Kita ini umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Bahagia ku
kesetiaannya tetap turun-temurun. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi untuk orang yang baik, mungkin ada orang yang berani mati. Akan tetapi, Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Apalagi sekarang, saat kita telah dibenarkan oleh darah-Nya, pasti kita akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, apalagi sekarang, di saat kita telah diperdamaikan, pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa ketika Yesus melihat orang banyak yang mengikutinya, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu kata Yesus kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk menyembuhkan orang-orang dari segala penyakit dan kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus.
dan Andreas saudaranya, Yakobus anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Yesus mengutus ke-12 murid itu dan berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan wartakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, sembuhkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, penunjukan 12 rasul dan perutusan yang ditugaskan Yesus kepada mereka memberikan sinyal yang kuat betapa pentingnya kedewasaan iman dalam menjalani hidup sebagai murid Yesus. Diawali dengan hubungan pribadi dengan Yesus, dilanjutkan dengan tugas perutusan, serta diwujudkan dalam pelayanan. Para murid dididik Yesus untuk menjadi pribadi-pribadi yang dewasa secara imani. Bahwa Yesus menganggap penting hubungan pribadi dengannya tampak dari kata memanggil. Yesus memanggil ke-12 muridnya. Meskipun kata ini dapat berarti memanggil secara umum, namun dari nama-nama para rasul yang disebut sesudahnya tampak jelaslah bahwa panggilan Yesus merupakan panggilan pribadi. Artinya Yesus mengenal pribadi mereka masing-masing. Hidup rohani selalu diawali dengan kesadaran bahwa Tuhan memanggil kita. Segala hal baik yang kita lakukan adalah jawaban kita pada panggilan Tuhan itu. Inilah yang membedakan moral Kristiani dari moral yang lain. Moral Kristiani bukan hanya dimaksudkan untuk membangun masyarakat yang lebih baik, tetapi juga menghubungkan kita secara lebih dekat dengan Kristus yang kita imani. Berawal dari panggilan itulah Yesus kemudian memberikan berbagai macam kuasa kepada para rasul dan mengutus mereka untuk mewartakan kabar sukacita. Hubungan pribadi dengan Yesus berlanjut dengan tugas perutusan. Yesus mempercayai para muridnya untuk menyalurkan rahmat-Nya kepada mereka yang membutuhkan. Untuk itu, Ia telah memperlengkapi kita dengan berbagai kuasa. Kuasa di zaman kita ini terwujud di dalam bentuk berbagai kemampuan dan talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengusir roh-roh jahat, menyembuhkan berbagai penyakit, bahkan membangkitkan orang mati adalah berbagai kuasa dasar yang dapat diterjemahkan dengan berbagai cara. Artinya, ketika kita menolak cara hidup yang bertabur dosa, kita sudah menjalankan peran mengusir roh jahat. Ketika kita mendoakan, menghibur, dan menguatkan mereka yang menderita, kita sudah mewujudkan keterlibatan kita dalam menyembuhkan orang-orang sakit. Ketika kita tekun mendoakan
dan mendekati mereka yang hidupnya jauh dari Tuhan, kita ikut ambil bagian dalam membangkitkan orang mati. Maka sesuai dengan kapasitas yang dianugerahkan Tuhan kepada kita, peran kita pun dapat beraneka ragam. Nah, bagaimana kita sungguh-sungguh telah memanfaatkan anugerah-anugerah yang Tuhan berikan kepada kita? Apakah benar-benar sesuai yang dikehendaki Allah? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang diingatkan Yesus kepada kita adalah dalam menjalankan tugas perutusan itu, kita harus bebas dari pamrih. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jangan sampai diplesetkan. Karena kamu telah menerima dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan percuma. Yaitu memelesetkan, artinya tidak bisa seperti itu. Artinya kita melayani sungguh-sungguh dengan penuh kasih, dan dengan demikian kita tidak punya pamrih sedikit pun di dalam pelayanan. Karena memang itulah dasar pelayanan. Pelayanan sejati memang tidak mengharapkan balas jasa dari orang yang kita layani. Ia melakukannya semata-mata karena ingin menyalurkan rahmat Kristus kepada orang lain. Kebahagiaan kita tidak terletak pada balas jasa, ataupun ucapan terima kasih, ataupun penghargaan, atau reputasi yang hebat, tetapi justru terletak pada kebersamaan kita dengan Kristus di dalam ikut menyelamatkan umat manusia. Inilah yang perlu kita renungkan dalam-dalam. Saudara-saudara, dari proses pendidikan rasul-rasul itu, kita kiranya dapat melihat bahwa Yesus tidak menghendaki kita terus-menerus seperti anak kecil yang hanya menunggu pemberian dari orang tuanya. Yesus tidak menghendaki kita menjadi murid-murid yang pasif, tetapi Yesus menghendaki kita semakin hari semakin bertumbuh menjadi dewasa. Maka ia mempercayakan misi penyelamatan umat manusia kepada para muridnya supaya benar-benar dilaksanakan dengan penuh sukacita. Itu berarti kita harus aktif memperdalam iman, kreatif mewartakan iman, dan dedikatif melayani mereka yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Ini semua tentunya menuntut kedekatan pribadi kita dengan Yesus. Sebab dialah satu-satunya kekuatan kita. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, panggilan, perutusan, dan pelayanan adalah jalan kita menuju ke kedewasaan iman. Para rasul telah memberikan kesaksian hidup yang sungguh mendalam bagaimana mereka menjalaninya bersama Yesus sampai tetes darah terakhir. Semua rasul menjadi martir, benar-benar mewujudkan apa yang ia imani sampai titik darah penghabisan, tetap dilayani, dilaksanakan, dan tidak pernah berhenti di tengah jalan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari murid berjumlah 12 orang di tahun 30 Masehi, 11 yang berhasil, hingga kini sudah 1993 tahun kemudian, di tahun 2023 ini, mereka benar-benar telah menanamkan bagaimana mengimani Yesus, dan hampir 1/3 miliar penduduk dunia telah menyatakan diri, yakni menerima dan memilih Yesus dan mengikutinya sebagai yang benar-benar dipilihnya. Menjadi tua adalah keniscayaan, artinya akan datang dengan sendirinya, tetapi menjadi dewasa adalah pilihan. Mengikuti dan mengimani Yesus adalah sebuah pilihan iman, dan iman yang adalah benar-benar handal. Mari menjadi murid-murid Kristus yang semakin dewasa dalam iman, guyup, penuh pelayanan dan misioner sebagaimana dicita-citakan Ardas Keuskupan Surabaya. Tuhan memberkati kita.